tentang teknologi pengolahan air terpadu, di mana teknologi pengelolaan air terpadu ini tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas air, yang mana air ini adalah sumber kehidupan yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa, yang berguna untuk segala macam kehidupan, di mana air ini dapat dilakukan pengelolaan secara terpadu, yang mana dapat menjaga stabilitas, di mana adanya peningkatan penduduk dan perubahan iklim serta perubahan kualitas air, di mana air saat ini sangat dibutuhkan, namun kualitas dan ketersediaannya mungkin masih kurang cukup, di mana pengelolaan air terpadu ini diciptakan agar air dapat di-reshuffle atau diolah kembali menjadi air yang berguna dan tepat guna untuk apa air itu akan digunakan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, di mana pengelolaan sumber daya air adalah upaya untuk merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air dan pengendalian daya rusak air secara menyeluruh, yang tujuannya untuk memanfaatkan air dengan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat. Adapun masalah air yang perlu kita ketahui, yaitu beberapa masalah ketersediaan air alami di Indonesia mencapai 1,957 miliar meter kubik per tahun. Namun penyebarannya tidak merata. Saat ini di Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, setelah defisit air 93 wilayah sungai dari 133 sungai di Indonesia dipakai bersama atau lintas negara, provinsi, dan kabupaten atau kota. Di Jawa, Bali tercemar sehingga meningkatkan penimbulan penyakit. Pada tahun 1990-an, bencana alam yang terjadi terkait dengan air. Peningkatan jumlah penduduk merupakan salah satu penggerak utama dalam pengelolaan sumber daya air untuk 50 tahun mendatang. Penatagunaan sumber daya air. Upaya penatagunaan penyediaan penggunaan pengembangan HAI dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna berdaya guna seperti pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, permukaan rawa dan tambak, pengelolaan bendungan danau embung, penyediaan pengelolaan air tanah dan air baku. Pengendalian daya rusak, upaya untuk mencegah, menanggulangi dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air seperti pengendalian banjir, lahan drainase utama perkotaan, dan penanganan pantai pemulihan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan sumber daya air sesuai dengan kewenangannya dan masyarakat sesuai dengan kewajibannya. Konservasi sumber daya air. Konservasi merupakan upaya untuk memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air, agar senantiasa tersedia dalam kualitas dan kuantitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang. Pemberdayaan masyarakat. Apa sih pengertian dari pemberdayaan masyarakat? Pemberdayaan masyarakat adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyelenggarakan pemberdayaan para pemilik kepentingan dan kelembagaan sumber daya air secara terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sumber daya air. Pemberdayaan dilaksanakan pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan, kontribusi, pengawasan, operasi, dan pemeliharaan sumber daya air dengan melibatkan peran masyarakat. Kelompok masyarakat atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan upaya pemberdayaan untuk kepentingan masing-masing dengan berpedoman pada tujuan pemberdayaan. Proses pengolahan air bersih terdiri dari 3 cara, yaitu cara fisik, kimia, dan biologi. Proses pengolahan air dimulai dari intake building, di mana air yang berasal dari sumber air masuk dan kemudian disaring. Air kemudian dipompa ke water treatment plant untuk proses pengolahan utama. Water treatment plant melakukan destabilitas partikel koloid atau kotoran dalam air menggunakan tawas. Air yang telah melalui proses pengolahan selanjutnya diaduk perlahan dan disinfeksi. Air bersih didistribusikan melalui pipa-pipa menuju rumah dan bangunan sekitar. Ada 6 manfaat teknologi pengolahan air terpadu atau disingkat dengan TPAT.
Yang pertama, meningkatkan efisiensi penggunaan air. Yang kedua, meningkatkan kualitas air. Yang ketiga, memperkuat ketahanan air. Yang keempat, meningkatkan akses air bersih dan sanitasi. Yang kelima, mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan. Dan yang keenam, melestarikan ekosistem air. Contoh penerapan teknologi pengelolaan air terpadu atau dengan singkatan TPAT. Yang pertama yaitu pengelolaan daerah aliran sungai terpadu dengan cara pendekatan holistik untuk mengelola seluruh wilayah daerah aliran sungai, termasuk hulu, hilir, dan pesisir. Selanjutnya yaitu pemanfaatan kembali air limbah, yang dimana dengan mengelola air limbah untuk digunakan kembali dalam berbagai keperluan seperti irigasi dan industri. Selanjutnya yaitu penerapan irigasi presisi dengan cara menggunakan teknologi irigasi, menggunakan sensor dan sistem kontrol untuk mengoptimalkan penggunaan air. Selanjutnya yaitu pengelolaan air hujan, yang dimana menampung air hujan dan memanfaatkan air hujan untuk berbagai keperluan seperti air minum dan irigasi. Dan contoh penerapan teknologi pengelolaan air terpadu, kira-kira tantangan apa yang perlu dihadapi dalam teknologi pengelolaan air terpadu ini? Sebelumnya, yuk kita bahas apa itu teknologi pengelolaan air terpadu. Teknologi pengelolaan air terpadu atau yang lebih dikenal dengan Integrated Water Resource Management merupakan hal yang sangat signifikan dalam merealisasikan ketersediaan air yang mencakup perspektif dalam berbagai aspek serta ketersediaan air sekarang, yang mencakup 3 poin penting utama, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Di antara negara-negara di Asia lainnya, Indonesia merupakan negara terdepan dalam pengelolaan teknologi air terpadu ini, di mana terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air. Yuk kita bahas apa saja tantangan yang ada dalam teknologi pengelolaan air terpadu ini. Masalah umum ini mencakup: pertama, krisis air; kedua, krisis perilaku; ketiga, krisis penyelenggaraan pengelolaan. Kemudian, masalah aktual mencakup: pertama, ketahanan pangan; kedua, pelayanan air bersih; ketiga, banjir; keempat, pencemaran; dan kelima, degradasi daerah aliran sungai. Masalah pengelolaan masa lalu mencakup: pertama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang pengairan, di mana Departemen PU sebagai pemeran utama dalam pengelolaan air yang harus mengkoordinasi departemen lainnya yang terkait tidak bisa terlaksana dengan baik. Kedua, semua departemen beranggapan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 itu merupakan Undang-Undang PU. Ketiga, suatu kenyataan bahwa Departemen PU sangat lemah dalam penyediaan dana O dan M. Dan terakhir, hampir semua proyek dikendalikan oleh pemerintah pusat. Pentingnya PSDAT. Pertama, ketersediaan air alamiah Indonesia mencapai 690 miliar meter kubik per tahun, namun penyebarannya tidak merata. Kedua, saat ini Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara telah defisit air. Ketiga, 93 dari 133 wilayah sungai di Indonesia dipakai bersama atau lintas negara, provinsi, kabupaten, atau kota. Keempat, hampir semua sungai di Jawa dan Bali tercemar dan meningkatkan timbulnya penyakit. Kelima, 90% bencana alam pada tahun 1990-an terkait dengan air. Dan terakhir, peningkatan jumlah penduduk akan menjadi penggerak utama pengelolaan sumber daya air untuk 50 tahun mendatang. Perkembangan dan arah penerapan PSDAT. Perkembangan PSDAT terdiri dari: pertama, proyek Ekaguna. Proyek Ekaguna ini mempunyai tujuan tunggal untuk memenuhi kebutuhan mendesak pada suatu saat untuk mengakomodasi kepentingan komunitas setempat terbatas tanpa melakukan peninjauan untuk tujuan maupun tempat lain. Kedua, multiguna. Perkembangan kebutuhan masyarakat yang beragam mulai menyebabkan pertentangan antar pengguna air. Kerusuhan demi kerusuhan terjadi. Ketiga, terpadu. Konsep bangunan multiguna sebagai perkembangan dari bangunan ekaguna pada pembangunan sejumlah proyek ternyata gagal dalam memenuhi kebutuhan air bagi seluruh daerah aliran sungai. Arah penerapan PSDAT terbagi menjadi dua, yaitu
integritas sistem alam, dan integritas sistem sosial. Pada sistem alam, terdapat beberapa integrasi, yaitu pertama, integrasi pengelolaan air tawar dengan pengelolaan air asin di daerah pantai. Kedua, integrasi pengelolaan air permukaan dan air tanah. Ketiga, integrasi aspek kuantitas dan kualitas dalam pengelolaan air. Dan terakhir, integrasi kepentingan hulu hilir yang berkaitan dengan air. Adapun dalam integrasi sistem sosial ini mencakup pertama, pengutamaan sumber daya air. Kedua, integrasi lintas sektor dalam kebijakan pembangunan nasional. Ketiga, dampak ekonomi makro pembangunan sumber daya air. Keempat, dampak pembangunan sektor ekonomi yang berpengaruh terhadap sumber daya air. Kelima, integrasi seluruh pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Dan keenam, integrasi pengelolaan air minum dan air limbah. Pengelolaan daerah aliran sungai. Pola pengelolaan daerah aliran sungai yaitu pertama, landasan institusional berdasarkan prinsip pembagian kewenangan dan tanggung jawab yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004. Kedua, landasan konsepsional berdasarkan prinsip kelestarian lingkungan dengan mengacu pada pendayagunaan yang berkelanjutan dan prinsip pemanfaatan bersama untuk pemenuhan secara lebih efisien, adil, dan merata. Ketiga, landasan operasional berdasarkan prinsip One River atau satu sungai, One Integrated Plan atau satu rencana yang terpadu, dan One Coordinated Management System atau satu sistem pengelolaan yang terkoordinasi. Berbagai instansi yang terkait dengan pengelolaan SDA. Yang pertama, aspek konservasi yang terdiri dari Kementerian Kehutanan, Pertanian, PUPR, Perindustrian, Dalam Negeri, ESDM, dan lain-lain. Kedua, aspek pendayagunaan yang terdiri dari Kementerian Pertanian, PUPR, SDA dan Cipta Karya, ESDM, Kesehatan, Dalam Negeri, Lingkungan Hidup, Perindustrian, dan Perhubungan. Ketiga, aspek pengendalian daya rusak yang terdiri dari Kementerian PUPR, Dalam Negeri, ESDM, Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan PNPB. Persyaratan penerapan PSDAT. Persyaratan penerapan PSDAT adalah sebagai berikut. Pertama, memiliki lembaga pengelola SDA wilayah sungai yang handal, dilandasi dasar hukum yang kuat, diterima para pemilik kepentingan, dan memiliki SDM yang kompeten. Kedua, memiliki kebijakan, pola, dan rencana pengelolaan sumber daya air. Ketiga, memiliki data, model, sistem, dan fasilitas pengelolaan sumber daya air. Keempat, memiliki wadah koordinasi dan komunikasi antar pemilik kepentingan sebagai perangkat manajemen partisipatif. Dan terakhir, memiliki sasaran yang jelas. Pola pengelolaan sumber daya air. Pola pengelolaan sumber daya air memuat: pertama, tujuan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan. Kedua, dasar pertimbangan yang dipergunakan dalam melakukan pengelolaan sumber daya air. Yang ketiga, beberapa skenario pengelolaan sumber daya air. Keempat, alternatif pilihan strategi pengelolaan sumber daya air untuk setiap skenario pengelolaan sumber daya air. Dan terakhir, kebijakan operasional untuk melaksanakan strategi pengelolaan sumber daya air. Perencanaan dan pengelolaan SDA. Pertama, perencanaan pengelolaan SDA disusun untuk menghasilkan rencana sebagai pedoman atau arahan dalam pelaksanaan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air. Kedua, perencanaan disusun mengikuti pola pengelolaan sumber daya air. Ketiga, penyusunan rencana pengelolaan SDA dilaksanakan dengan koordinasi berbagai instansi yang berwenang dengan mengikutsertakan seluruh stakeholders. Dan terakhir, rencana pengelolaan SDA di wilayah sungai dirinci ke dalam program oleh instansi pemerintah, masyarakat, dan swasta.